Tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak hidup. Itu hanya mimpi tapi ya. Ya, mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Ungkapan syukur tak henti diucapkan Abdul Hanan saat mengetahui anak keduanya Al-Fatih Cakrabuana selamat dari reruntuhan musala pondok pesantren Al-Hozini Sidoarjo. Dikutip dari Suryako ID, bahkan ia merasa mendapat keajaiban karena rupanya Al-Fatih tertidur pulas selama berada di dalam puing reruntuhan sekitar 3 hari. Peristiwa ambruknya musala itu terjadi pada Senin, 29 September 2025, sore. Al-Fatih baru berhasil dievakuasi pada Rabu, 1 Oktober 2025, sore. Jika dihitung Al-Fatih berada sekitar 3 hari di dalam puing reruntuhan bangunan. Alhamdulillah, ucap warga Bangkalan ini di RSUD Notopuro Sidoarjo, Kamis, 2 Oktober 2025. Pada saat dievakuasi, Al-Fatih tak mengalami luka serius, hanya lecet. Dalam ceritanya, remaja 14 tahun itu merasa tidur. Ia bahkan tak mengingat pasti kejadian ini. Al-Fatih hanya mengingat bahwa sebelum gedung itu ambruk sempat terdengar suara gemuruh seperti gempa. Begitu gedung itu rubuh, Al-Fatih sempat berlari untuk keluar gedung. Namun ia tak berhasil dan pingsan. Saat bangun, Al-Fatih sudah tak bisa melihat apa-apa alias gelap gulita. Namun, Al-Fatih masih sempat berkomunikasi dengan teman di sebelahnya dalam posisi sama-sama terjebak. Setelah itu saya tidur dan tidak ingat lagi. Saya sempat mimpi minum lewat selang. Mimpi tapi kayak asli rasanya, kata Al-Fatih saat bercerita di atas tempat tidur tempat ia dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo. Dalam tidurnya selama 3 hari itu, Al-Fatih merasa mimpi berkeliling ke sejumlah tempat. Namun, ia tak mengingat rinci. Ia hanya ingat, berkeliling menggunakan transportasi pick-up. Di dalam reruntuhan itu, Al-Fatih sebenarnya tertimpa gundukan pasir dan seng. Namun komponen inilah yang menyelamatkan posisi Al-Fatih dari puing-puing bangunan. Al-Fatih baru sadar saat ada bunyi suara petugas tengah menggetok puing-puing. Semula, ia mengira itu suara tukang sedang menggarap bangunan. Namun rupanya itu adalah petugas yang berupaya untuk menyelamatkan Al-Fatih. Terus saya tanya apakah sudah bisa keluar. Akhirnya saya bisa keluar dengan merangkak, ucap Al-Fatih. Al-Fatih ini sempat dikunjungi langsung oleh Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa, Kamis sore. Hovifah berulang kali nampak takjub dengan cerita ini. Sesekali Al-Fatih bercerita kepada Hovifah mengenai apa yang terjadi selama 3 hari. Hovifah membalas dengan memberikan motivasi kepada Al-Fatih. Dalam kesempatan ini, Hovifah berkeliling ke sejumlah pasien yang masih dirawat. Al-Fatih merasa tertidur aja selama 3 hari, dan terasa ada yang ketuk-ketuk di sangka tukang. Setelah dievakuasi baru dia tahu bahwa ini ada gedung yang rubuh, ucap Hovifah di RSUD Notopuro Sidoarjo. Tidur itu. Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah, gitu. Terus tidur lagi? Enggak. Tanya-tanya cerita. Pas wabit tidur. Selama 3 hari itu kamu apa? Ada yang ngasih minum atau gimana? Nggak tahu. Tapi di mimpiku aku minum lewat kayak selang-selang. Tapi enggak ya, di nyatanya enggak hidup. Itu hanya mimpi tapi ya. Ya, mimpi tapi kayak asli minumnya rasanya. Selain mimpi minum itu, mimpi kemana? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Nggak tahu. Pokoknya Ke kota gitu atau ke Makkah atau gimana? Suasananya itu loh, ke masjid atau ke mana jalan-jalannya? Kayak di jalan-jalan yang lampunya mati, terus lurus nggak tahu kemana. Gitu ya? Iya. Apa jalan-jalannya? Tikap. Tapi Fatih sempat lari ya berarti ya waktu dengar gemuruh itu, lari. Ya, tapi masih kenal. Enggak, sebelum waktu terasa gempa itu lari nggak? Sempat menyelamatkan diri nggak? Iya, Lari ya. Tapi terus ketimpa. Iya. Sakit, kerasa sakit nggak waktu pas sadar itu? Enggak. Nggak sakit sama sekali.
Terus sadar-sadarnya waktu itu gimana? Sadar itu sadar. Ada tukang katanya. Digabungin tukang gitu. Enggak, kan ada bunyinya, tok tok tok. Aku tanya, udah bisa keluar Pak? Oh iya udah bisa keluar, udah bisa keluar. Sadar-sadar sudah digendong sama petugas. Enggak, keluarnya itu kayak merangkak. Pak, ini dibalik peristiwa ini sebelum adiknya berangkat ke pondok terus akhirnya ada peristiwa yang terjadi kemarin. Dia apa yang bermimpi ya? Gedung itu roboh ya? Oh, bukan Al-Hozini, tapi dia bermimpi ada gedung roboh gitu. Berapa hari ini? Sebelum kejadian? Sebelum balik? Masih di rumah. Dia kan minta tidak mau balik hari Sabtu. Dia mau baliknya kemarin Rabu. Tapi saya paksa balik ke pondok Sabtu. Makanya ketika kejadian ini mamanya marah ke saya. Coba Fatih balik Rabu kan tidak ini gitu. Dia tidak mau minta Rabu toh karena bermimpi itu ada gedung roboh. Dan saya macam gimana ya? Kalau ada apa? Ayahnya. Iya. Suruh ya, hati-hati gitu. Oh ya Allah. Ya untungnya dia tidak trauma dan tidak merasa takut gitu ya, karena dari awal kan tertidur. Tertidur sampai berapa tidurnya? 3 hari. Ini waktu sholat asar ya? Iya. Sebelum sholat asar tidur, ketika itu bangun tidur lagi. Oh, sebelum sholat asar dia posisi di mana? Ketiduran nunggu. Di kamar. Nunggu jemaah enggak di musola. Oh, di musola itu tempat. Ketiduran. Terus waktu azan? Duduk mungkin Teman-teman sholat. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia di bawah puing gedung 3 lantai di Kompleks Pondok Pesantren Ponpes Al-Hozini, Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Satu korban kembali ditemukan di sektor A3 pukul 14, Jumat, 3 Oktober 2025, siang. Dikutip dari Tribun Jatim Timur, dengan demikian hingga pukul 14 ditemukan 5 orang meninggal. Total 10 orang meninggal dunia dalam kasus ambruknya gedung 3 lantai yang terjadi saat ratusan santri salat asyar berjemaah. Senin, 29 September 2025, itu. Langsung dievakuasi menggunakan ambulans menuju RS Bayangkara Surabaya, ujar seorang petugas di lokasi. Sebelumnya hari ini 4 korban meninggal dunia juga ditemukan pada pukul 11.34 WIB, pukul 10.17 WIB, pukul 7.30 WIB, dan pukul 7.36 waktu Indonesia Barat. Secara keseluruhan, data sementara terdapat 113 orang terdampak, terdiri dari 10 meninggal dunia, 23 luka berat, dan sisanya mengalami luka ringan. Kepala Basarnas Surabaya, Nanang Afianto, menjelaskan evakuasi menggunakan 2 metode, yakni manual dan menggunakan alat berat. Alat berat bekerja menjangkau sisi depan, atas, dan samping. Sementara sekitar 50% yang berhasil diangkat. Setelah itu, petugas mulai bisa menjangkau bagian bawah atau lantai dasar bangunan, kata Nanang. Setelah puing besar berhasil diangkat, tim SAR menggunakan cara manual untuk menyisir korban yang terjebak di lantai dasar. 2 korban ditemukan di dekat area wudhu hampir bersamaan pagi tadi. Kemudian 1 korban berjarak beberapa meter, dan 1 korban lagi di sebelah kirinya. Semua ditemukan di lantai dasar, jelas Nanang. Di hari kelima proses evakuasi, pencarian korban masih difokuskan di bagian utara dan selatan gedung. Alat berat terus beroperasi selama 24 jam, sementara pencarian manual dilakukan hingga sore hari. Nanang menambahkan target utama menemukan semua korban secepat mungkin. Dugaan sementara ada sekitar 50 orang lebih di bawah reruntuhan. Mengingat sudah masuk hari kelima setelah kejadian, kemungkinan besar mereka sudah dalam kondisi meninggal dunia, tambahnya. Dengan jenazah kali ini ada berapa jenazah nanti datang di tiga ini? Ini yang datang 2 orang. Ini nanti prosesnya seperti apa nanti? Teman-teman, ini prosesnya kan di sini tempat postmortem atau identifikasi ya, sama rekonsiliasi. Nah, nanti setelah
jenazah dari sana datang ke sini, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kalau seandainya jumlahnya banyak, kita menyiapkan freezer, dalam juga ada pendingin lah, dan kapasitasnya banyak, bisa sampai 100 kapasitas kita punya itu. Sudah sampai alatnya sih masih bagus, suhunya bisa di bawah 0 gitu. Dan artinya kan untuk data antemortem dan postmortem kan sudah identifikasi sudah bisa dilakukan. Sudah, antemortemnya sudah terkumpul. Awalnya 3, kemudian sudah ditemukan beberapa, sekarang tinggal 58 ya. Dan mudah-mudahan di korbannya nggak banyak, kita berdoa. Artinya 63 untuk antemortem sudah? Bukan, maksudnya awal dulu, kan sudah akhirnya ketemu, kemudian nurun-nurun tinggal 58, jadi selalu update selalu perubahannya. Jadi kan nanti kalau ini ada ketemu lagi kan otomatis berkurang lagi tinggal 0 nanti kalau sudah semua teridentifikasi kan. Oke. Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau misalnya satu jenazah ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk? Kalau masalah waktu itu tergantung kan begini Mas, perlu saya sampaikan, inilah perlunya keluarga yang merasa kehilangan anak atau siapa, itu segera melapor ke antemortem atau untuk pelaporan orang hilang. Nanti di situ membawa, ya tolong ya, membawa bisa jadi yang ada sidik jari pasti ya, bisa ijazah atau paspor atau apa yang sidik jarinya pasti ya. Kemudian juga kalau pernah periksa ke dokter, entah itu dokter gigi, entah dokter umum. Nah, kalau yang dokter gigi itu sangat penting sekali karena apalagi kalau punya rekaman panoramik gigi itu untuk diagnosa primer pasti. Nah, terus sidik jari juga termasuk diagnosa pasti. Nah, itu nanti kalau memang itu tidak ada, nanti bisa dilakukan pemeriksaan itu di properti yang lain mungkin. Ya, oleh sebab itu kalau yang punya foto, punya yang terakhir, foto terakhir ya, ada tanda-tanda lahir atau tanda-tanda apa yang dalam tubuh atau baju yang dipakai terakhir, nah itu bisa untuk mengidentifikasi, karena paling tidak ada 2 lah untuk menentukan inilah. Kalau itu semua tidak bisa, baru kita lakukan tes DNA. Nah, harapan kami tidak sampai ke sana, karena DNA itu butuh waktu lama dan juga butuh biaya besar juga. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.